Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7219 sampai bab 7221. Perkataan Ye Chen membuat Mitsui Liang Xiao tersadar. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, hanya saja dia sendiri belum memikirkannya. Apakah triad ini, yang masih dihormati setelah masuk penjara, tidak bergantung pada statusnya sebelum dia masuk, tetapi pada seberapa besar pengaruh yang tersisa setelah dia masuk. Setelah mereka berdua masuk, asalkan mereka memberi tekanan yang cukup kepada penerus yang baru, mereka bahkan bisa membuat penerus tersebut mengirim orang ke penjara untuk membunuh mantan bosnya, dan kemudian jika mereka ingin membuat kehidupan Nishida Hiroshi dan Takaoka Shinji sedikit lebih buruk, bukankah itu mudah? Mengetahui taruhannya, hati Mitsui Ryotaka pun menjadi lega, lalu ia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye benar, kalau begitu, saya akan tinggalkan mereka berdua saja untuk saat ini. Nanti kalau mereka sudah di penjara, saya akan biarkan orang-orang mereka sendiri yang membersihkan mereka." Setelah berkata demikian, ia kemudian berkata kepada Inspektur Jenderal Polisi, "Watanabe, kali ini Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai telah menyebabkan begitu banyak masalah bagimu, kamu harus membuat mereka menderita." Inspektur Jenderal Polisi mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Mitsui, mereka berdua benar-benar melanggar hukum kali ini, mereka harus dipukuli dengan keras. Saya sudah mengerahkan penggerebekan darurat di 2 tempat usaha itu malam ini, bar, kasino, dan semua tempat usaha di Jalan Bulan dan sebagainya akan diperintahkan untuk menghentikan sementara usaha mereka dan memeriksa serta memeriksa usaha mereka karena berbagai alasan. Saya ingin membiarkan mereka membayar harga yang menyakitkan, sehingga mereka akan belajar pelajaran yang berharga." Inspektur Jenderal Polisi pun sama jengkelnya dengan Mitsui Ryotakashi terhadap organisasi gangster tersebut. Lagi pula, kalau mereka berani membuat masalah besar, mereka jelas tak mengincar 2 orang ini. Mitsui Ryotakashi tak perlu mengingatkan mereka akan hal ini. Watanabe sendiri akan berusaha mencari segala cara untuk menghancurkan organisasi tersebut. Mitsui Ryotaka juga berkata dengan wajah dingin saat ini, "Saya akan mengadakan pertemuan dengan keluarga Mitsui malam ini, dan pada saat itu, saya akan merumuskan serangkaian rencana untuk menekan Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai, dan Sumiyoshi Kai di semua arah mulai besok." Pada saat itu, terdengar suara dari Walkie Talkie Kepala Polisi. "Kepala Polisi Watanabe, kami sudah mengerahkan truk untuk mengangkut jenazah, dan Tuan Mitsui tidak sabar untuk segera masuk dan mengidentifikasi kerabatnya. Jadi, bagaimana menurut Anda, haruskah kami mengizinkannya masuk?" Inspektur polisi menyadari bahwa Tuan Mitsui yang dibicarakan anak buahnya adalah Ryoikazu Mitsui, yang sedang menunggu di luar. Jadi dia melihat ke arah Ryotaka Mitsui dan bertanya kepadanya, "Bagaimana menurutmu, Tuan Mitsui?" Mitsui Ryotaka tidak menjawab, tetapi menoleh ke Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana menurut Anda?" Pengawal pribadi Mitsui Yoshitaka pada dasarnya semuanya terbunuh. Saat ini, untuk mengincar saudaranya sendiri, ia masih harus bergantung pada Ye Chen untuk membantunya. Paling tidak, ia harus mengendalikannya saat itu juga. Mengandalkan dirinya sendiri saja tidak cukup. Ye Chen pun tahu apa maksudnya, maka ia pun berkata, "Aku akan meminta Ninja Iga untuk membawa para samurai itu ke ruangan lain untuk ditahan, kemudian, biarkan Hattori Hanzo membawa beberapa orang dekatnya untuk mengikutimu dan mendengarkan perintahmu." Mitsui Ryotaka berkata dengan penuh terima kasih, "Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ye." Ye Chen segera memanggil Hattori Hanzo dan menyuruh anak buahnya menyelesaikan para samurai itu terlebih dahulu, sehingga Mitsui Ryokan tidak mengetahui akhir cerita itu saat dia datang. Tepat saat Ninja Iga mengawal para samurai ke kamar di kedua sisi untuk dikurung, pesawat yang lepas landas dari Washington baru saja meninggalkan wilayah udara Amerika dan memasuki lautan. Di dalam pesawat,
Seorang pria berambut pirang menjawab panggilan telepon satelit, lalu bergegas ke kamar tidur terpisah di bagian belakang pesawat dan mengetuk pintu. "Ketua, ada sesuatu yang salah." Setelah menaruh $1 miliar dalam bunga hitam, sang ketua kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat di tempat tidur sambil menunggu berita kematian Tawana tiba. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tiba-tiba mendengar anak buahnya meneriakkan sesuatu yang keras di luar pintu. Hatinya tersentak dan buru-buru memanjat, buru-buru mendorong pintu kamarnya dan bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi? Apakah gelombang pembunuhan pertama gagal?" "Bukan itu," lelaki pirang itu menggelengkan kepalanya ketakutan, menangis tanpa air mata. "Aku baru saja menerima panggilan telepon dari ayahmu. Dia mengatakan bahwa Steve Rothschild dari keluarga Rothschild baru saja menyampaikan pesan ke semua kalangan plutokratis yang ada hubungannya dengan Tawana." "Apa?" Jantung sang ketua berdebar kencang dan dia buru-buru bertanya, "Pesan spesifik apa yang dirilis?" Pria berambut pirang itu berkata, "Steve Rothschild mengklaim bahwa siapapun yang memesan bunga hitam senilai $1 miliar tentang Tawana harus segera menariknya dan menghubunginya secara pribadi untuk menjelaskan situasinya. Jika tidak, begitu dia mengetahuinya, dia akan menggunakan segala cara untuk menyerang pihak lain, tanpa istirahat atau kematian." Sang ketua hanya merasakan kedua kakinya lemas, hampir terjatuh ke tanah. Untunglah lelaki berambut pirang itu segera menolong. Barulah ia dapat menyeimbangkan tubuhnya. Dia bertanya dengan ngeri, "Tawana adalah seorang penyanyi di distrik ini, bagaimana dia bisa terlibat dengan pewaris keluarga Rothschild? Lingkaran inti keluarga Rothschild, aku tidak bisa menjangkaunya bahkan setelah memeras otakku selama bertahun-tahun, tetapi Tawana ini mampu membuat Steve Rothschild, orang nomor 2, langsung berteriak untuknya di lingkaran plutokrat, dan ini untuk menyelamatkannya secara terbuka. Bagaimana dia melakukannya?" Pria berambut pirang itu juga bingung. Aku tidak yakin. Tapi apa yang dia maksud adalah jika bunga hitam ini yang kau taruh, kau diminta untuk segera menariknya kembali, dan kemudian segera memberi penjelasan kepada Steve Rothschild. Jika tidak, begitu ketahuan, seluruh keluarga akan terlibat. "Sialan!" Ketua Dewan Direksi berkata dengan panik, $1 miliar bunga gelap, biaya penanganannya $100 juta, berhasil atau gagal, atau bahkan ditarik setengahnya, $100 juta ini akan jatuh ke air. Saya tarik saat ini, $100 juta itu akan terbuang sia-sia, dan selain itu, Steve mungkin tidak dapat mengetahuinya dari kepala saya, bukan? Jaringan bawah tanah sepenuhnya memegang rahasia bagi pelanggan. Mereka profesional untuk memakan semangkuk nasi ini, pasti akan memiliki etika profesional, bukan? Setelah berkata demikian, dia buru-buru meyakinkan dirinya lagi. Juga, kita membayar untuk mata uang kripto. Mata uang kripto ini pada awalnya adalah data pada blockchain, anonim, dan tautan transaksi dilindungi oleh pejabat mata uang kripto dan operator jaringan bawah tanah. Jadi saya pikir itu tidak akan terekspos, kan? Pria pirang itu buru-buru mengingatkan, "Ketua, Anda tidak bisa mengambil risiko saat ini. Apa yang disebut perilaku profesional jaringan bawah tanah adalah untuk orang biasa, tetapi tidak untuk keluarga Rothschild. Jika keluarga Rothschild bersedia, mereka dapat menggali semua operator jaringan bawah tanah. Operator jaringan bawah tanah ini tidak memandang jaringan bawah tanah sebagai kekuatan besar. Tetapi jika mereka benar-benar ingin ditangkap di bawah sinar matahari, keluarga Rothschild akan dapat menghancurkan mereka semua dengan jari-jari mereka, dan pada saat itu, bagaimana? Mereka masih bisa menyimpan rahasia untuk kita." Kata lelaki berambut pirang itu menambahkan, "Terlebih lagi, mata uang kripto tidak 100% aman. Anda membayar $1 miliar dalam bentuk mata uang kripto, yang merupakan jumlah yang sangat besar dalam peredaran mata uang kripto. Pasar mata uang kripto saat ini, tingkat dana $1 miliar diperkirakan hanya Anda yang tahu ini. Begitu keluarga Rothschild menemukan cara untuk mengunci Anda dalam rantai transaksi melalui dolar AS dan tautan transaksi Bitcoin untuk mengunci Anda, ambil."
Langkah mundur dan katakan, kamu bisa mengeluarkan $1 miliar bunga gelap untuk mengambil nyawa Tawana. Keluarga Rothschild mungkin bisa mengeluarkan $2 miliar bunga gelap untuk mengusirmu. Pada saat itu, kamu benar-benar akan menyinggung keluarga Rothschild sampai mati. Ketua, bersikap negatif adalah kejahatan yang lebih besar dari kejahatan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sialan. Wajah ketua itu menjadi pucat karena takut mendengar kata-kata yang mengatakan dosa semakin bertambah, dan dia berkata dengan gentar, jadi. Hanya itu yang tersisa untuk dilakukan sekarang, yaitu menarik bunga gelap? Menurutmu apa yang akan dilakukan Steve Rothschild kepadaku? Pria pirang itu berkata, ya ketua, saya pikir Steve karena lingkaran plutokrat berteriak di depan umum, itu juga sama dengan semua plutokrat yang menatap tindak lanjut dari masalah ini. Anda menarik bunga-bunga gelap pada waktunya, kepadanya untuk meminta pengampunan, dia seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda. Jika Anda mendengarkan untuk melakukan apa yang terus membuat hal-hal sulit bagi Anda, prestisenya sendiri akan terpengaruh, dan logika dasar dari masalah ini adalah bahwa Anda menempatkan bunga-bunga gelap di tempat pertama. Selain itu, logika dasar dari masalah ini adalah bahwa Anda menempatkan bunga-bunga gelap di tempat pertama. Dia melindungi Tawana kemudian, jadi Anda tidak sengaja memprovokasi dia. Ketika dia menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Tawana, Anda memberinya wajah ini pada waktunya, maka dia seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda. Bukan begitu? Mendengar ini, raut wajah ketua sedikit tenang, dia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, ya apa yang kamu katakan juga masuk akal. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa Tawana memiliki hubungan dengan keluarga Rothschild. Aku tahu, bahkan jika aku tidak kembali ke Amerika Serikat dalam kehidupan ini, tidak mungkin bagiku untuk menentang keluarga Rothschild. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, cepat, cabut bunga hitam itu dulu. Selain itu, aku akan menelepon Steve dari sini. Bagaimana aku bisa menemukan informasi kontaknya? Dengan status keluarga Rothschild, begitu pula Steve yang berstatus sebagai orang kedua dalam keluarga Rothschild, sebagian besar orang plutokrat di Amerika Serikat tidak memenuhi syarat untuk menghubungi dia secara langsung, tidak juga informasi kontaknya sangat normal. Pria pirang itu berkata dengan sibuk, Steve Rothschild meninggalkan nomor khusus saat dia menyebarkan berita ini, jangan ragu untuk menghubunginya. Cepat, berikan aku nomornya. 1 menit kemudian, Steve, yang sedang menikmati makan siangnya, telepon satelit terenkripsi di depannya tiba-tiba berdering. Dia meletakkan pisau dan garpunya, menekan tombol jawab, dan berkata dengan dingin, siapa ini? Suara menjilat dan gugup terdengar dari ujung telepon yang lain. Tuan Rothschild, ini. Saya Matt Finkelstein dari keluarga Finkelstein. Finkelstein? Tanya Steve sambil mengerutkan kening. Keluargamu datang dari Jerman, kan? Ya, Matt Finkelstein berkata dengan hormat. Keluarga kami datang ke Amerika pada tahun 1938. Steve menjawab, ya apakah kamu menaruh bunga hitam Tawana? Apakah? Matt Finkelstein berkata dengan malu, saya tidak tahu bahwa Anda dan Tawana saling kenal. Itulah sebabnya saya meletakkan bunga hitam senilai $1 miliar itu. Mohon maafkan saya, bunga hitam itu telah membiarkan seseorang menariknya. Anda jangan khawatir, di masa mendatang, saya tidak akan melakukan kesalahan apapun kepada Tawana. Steve berkata dengan dingin, kamu tunggu dulu, jangan tutup teleponnya, aku akan bicara lagi nanti. Matt buru-buru berkata, oke, aku akan menunggumu di sini. Steve mematikan panggilan di telepon satelit dan kemudian menggunakan teleponnya sendiri untuk menelepon Ye Chen. Begitu panggilan itu dibuat, dia langsung berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, orang yang menaruh bunga gelap sudah ditemukan, namanya Matt Finkelstein, bunga gelap juga sudah ditarik, saya mendengar suara yang sepertinya seperti suara mesin pesawat di teleponnya, dia mungkin kehabisan tenaga, apa yang ingin Anda lakukan dengan orang ini? Apakah Anda ingin saya melakukannya untuk Anda? Ye Chen berkata, ya aku tidak punya dendam dengan orang ini. Bunga gelap mundur untuk memastikan dia tidak akan melakukannya lagi. Tidak perlu membuatnya punah. Baiklah, kata Steve, ya anggap saja hidupnya baik. Bersambung.